Dalam keadaan normal, pasar gelap bawah tanah tidak diperbolehkan ada di tempat terbuka. Itu hanya bisa ada dalam kegelapan. Namun, pasar gelap benteng langit berbintang benar-benar di bawah tanah. Skala itu tidak kecil. Jun Changqiao berjalan menyusuri terowongan dan berjalan-jalan sebentar di pasar gelap yang menyerupai pusat perbelanjaan. Dia hampir tersesat. Kepala keluarga, Sang Yuhen bertanya, apa yang kita lakukan? Dia ingin datang ke benteng langit berbintang pada awalnya, tetapi Raja Iblis Kegelapan dihancurkan oleh Patriark, jadi dia tidak perlu melakukannya. Tentu saja, bukannya dia melupakan leluhurnya, itu karena tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk mengeluarkannya dari 9 tingkat neraka. Lagi pula, dia akan dikurung lagi. Beli jamu, kata Jun Changqiao, karena ada banyak harta berharga di pasar gelap, ada banyak batasan untuk mencegah orang lain mengintip, jadi dia hanya bisa mencari langkah demi langkah. Kerja keras terbayar. Setelah berkeliaran selama setengah jam, dia akhirnya tiba di area yang sebagian besar menjual harta karun. Ada semua jenis jamu di toko-toko. Teman kecil, seorang penjaga toko jamu tersenyum dan berkata, bumbu apa yang Anda butuhkan? Pasar gelap bawah tanah dibuka oleh Starry Sky Fortress, tetapi toko-toko di dalamnya dikontrak oleh pesawat lain. Oleh karena itu, tidak sesombong penjaga toko penginapan yang selalu berpegang pada prinsip bahwa pelanggan adalah dewa. Jun Changqiao melihat dengan cermat dan menemukan bahwa tidak ada yang dia butuhkan. Oleh karena itu, dia menuliskan daftar tumbuhan dan gambar dan menyerahkannya, berkata, apakah kamu memiliki ini? Ya tapi, penjaga toko berkata, stok tidak banyak. Jun Changqiao tidak terlalu memikirkannya dan berkata, keluarkan sebanyak yang kamu punya, aku ingin semuanya. Nada dan nada ini membuat penjaga toko menyadari bahwa dia telah bertemu dengan pelanggan besar. Karena itu, dia buru-buru keluar dari konter dan membungkuk, berkata, teman kecil, tolong tunggu di ruang VIP. Oke, Jun Changqiao membawa Sang Yuhen. Tepat ketika mereka duduk, dua wanita cantik maju ke depan untuk menuangkan teh. Mereka memiliki senyum, pelanggan pertama, di wajah mereka. Gou Sheng tidak tertarik pada wanita. Sebagai pangeran kekaisaran Sang Agung, Sang Yuhen secara alami tidak peduli. Setelah minum teh selama setengah jam, seorang pria parubaya dengan penampilan yang layak datang dengan penjaga toko. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya adalah manajer balai obat Hong Yun. Bolehkah saya tahu nama Anda, teman muda? Jun tampan. Petik 2, petik 2. Sudut mulut diaken obat berkedut. Nama baik, petik 2. Apakah jamunya sudah siap? Jun Changqiao telah melakukan bisnis dengan keluarga Ai di masa lalu, jadi dia punya banyak pengalaman. Karena itu, dia tidak ingin membuang waktu dan berharap untuk menyelesaikan transaksi sesegera mungkin sehingga dia bisa melanjutkan ke transaksi berikutnya. Tidak mudah baginya untuk menemukan tempat yang menjual bahan-bahan untuk menyempurnakan pil half sage. Jika dia mampu membelinya, dia akan membeli semuanya. Dia tidak akan meninggalkan satupun untuk orang lain. Sistem berkata, ketinggian kondisi ekonomi ini tergantung pada kedalaman 9 lubang batu roh di perbendaharaan dinasti Sang. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak mengeluh? Ya, segera. Petik 2, petik 2, petik 2. Diaken juga seorang pengusaha berpengalaman dan dia tahu bahwa pelanggan ini sedang terburu-buru. Oleh karena itu, dia berkata, pelayanmu yang rendah hati telah menginstruksikan bawahanku untuk mengatur ramuan yang dibutuhkan Tuan Muda Jun dan mereka akan segera dikirim. Ya, Jun Changqiao mengangguk. Diaken mengambil kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk berbicara dan bahkan secara tidak langsung bertanya dari mana Gou Sheng berasal. Daftar bahan yang dia ambil semuanya adalah barang bermutu tinggi dan dia meminta semuanya. Ini jelas merupakan pelanggan yang kaya. Jika kebetulan dekat dengan pesawatnya sendiri, akan lebih mudah baginya untuk melakukan bisnis di masa depan. Aku dari benua Valoran, kata Jun Changqiao. Gou Sheng bukanlah seseorang yang dengan santai menjual alamat rumahnya. Dia tidak khawatir akan dikirim pedang, tapi, jika dia menyebabkan keributan di benteng, bukankah itu sama dengan menipu benua Starfall? Benua Valoran, dari mata bingung Deacon, terlihat jelas bahwa dia belum pernah mendengar tentang pesawat ini. Jun Changqiao berkata, pesawat saya terdiri dari Demacia, Noxus, dan negara-negara lain. Setiap wilayah memiliki pahlawan penduduk yang kemudian dikendalikan oleh profesi yang disebut summoner. Mereka bertarung di Summoners Canyon. Setiap tahun, mereka juga menyelenggarakan War of the Gods. Pemenangnya naik tahta dan yang kalah disalahkan dan pensiun. Sistem berkata, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Saya mengerti. Diakon penasaran, Tuan Muda Jun juga seorang summoner.
Jun Changqiao berkata dengan bangga, aku bukan hanya seorang summoner, tetapi aku juga mengendalikan dua pahlawan Natal. Petik 2. Yang satu adalah pahlawan pedang Gale, yang lain adalah Master of Shadow Stream. Ini adalah dua pahlawan yang paling sulit untuk dikendalikan. Hanya aku yang bisa menggunakannya secara maksimal. Orang-orang memberiku julukan, Tali Sil, bencana anak. Karena dia tidak ada hubungannya, Gou Sheng mulai membual. Diakon benar-benar mempercayainya dan bertanya, Tuan Muda Jun, di mana benua Valorant? Di utara langit berbintang, rajaku adalah yang paling cantik. Bukankah utara langit berbintang mengacu pada utara alam semesta? Adapun kalimat terakhir, mungkinkah itu semacam kode? Setelah imajinasi liar, Diakon berpikir dalam hati, karena saya tahu perkiraan lokasi, saya harus dapat menemukan tempat itu. Aku akan pergi melihat ketika aku punya waktu. Mungkin aku bisa melakukan perdagangan dengan benua Valorant. Waktu selalu berlalu dengan cepat ketika dia menyombongkan diri. Jun Changqiao bahkan tidak berbalik untuk mengeluarkan pedangnya. Setelah Phantom Blade diaktifkan, dia tidak bisa melihat manuver yang menakjubkan. Setelah dia selesai berbicara, pekerja ramuan meletakkan cincin ruang satu persatu. Tuan Muda Jun, Diakon tersenyum dan berkata, ramuan yang Anda butuhkan ada di sini. Saat dia berbicara, dia menyerahkan daftar dan berkata, jumlahnya juga tertulis di sini. Jun Changqiao melihatnya dan tiba-tiba merasa sedikit bersemangat. Eliksir membutuhkan 50 jenis herbal. Apotek ini tidak hanya memiliki semuanya, tetapi mereka juga dapat membuat 100 set. Jika dia memenuhi persyaratan dunia, dia bisa membuat banyak setengah langkah Wu Sheng dalam hitungan menit. Luar biasa, Jun Changqiao menekan kegembiraannya dan berkata, berapa? Diakon berkata, menurut harga pasar, ramuan berkualitas tinggi ini berharga 1.200.000 batu roh tahap ke-9. Tetapi karena Tuan Muda Jun ingin membeli semuanya, kami akan membulatkannya menjadi 200.000, kata Jun Changqiao. Diakon hampir jatuh. Pembulatan ke angka pertama, 1 juta, oke. Jun Changqiao berkata, ini kesepakatan. Diakon sedikit tercengang. Setelah menandatangani kontrak, memegang cincin luar angkasa yang penuh dengan batu roh tahap ke-9 dan menyaksikan Jun Changqiao pergi, dia perlahan-lahan kembali sadar dan berkata dengan emosi, ini pertama kalinya saya melakukan bisnis yang baik dengan pelanggan. Petik 2. 1 juta batu roh tahap ke-9 dengan imbalan 100 eliksir sein setengah langkah. Harga rata-rata adalah 10.000 per pil. Ini dapat diterima oleh Jun Changqiao. Lagi pula, dalam hal sumber daya budidaya normal, 10.000 batu roh tahap ke-9 mungkin tidak cukup untuk mengolah Wu Sheng setengah langkah. Lanjut, Gou Sheng pergi ke toko herbal lain dan membeli semua herbal yang dia butuhkan. Sejumlah besar batu roh tahap ke-9 mengalir seperti air. Penghalang di atas gelap, Jun Changqiao kembali ke penginapan. Setelah mengunjungi semua toko ramuan, dia memiliki total 1.000 set eliksir sein setengah langkah. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Kepala keluarga, Sang Yuhen berkata, mengapa kamu tidak membiarkan saya membayar uang Anda? Jun Changqiao berkata dengan serius, bagaimana saya bisa menggunakannya? Kamu adalah patriarku, kamu adalah keluargaku, tolong jangan perlakukan aku sebagai orang luar, kata Sang Yuhen. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, saya sangat senang Anda berpikir begitu. Berbicara tentang ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Karena di depan penginapan, lelaki tua pemarah itu bersandar di pintu dengan senyum di wajahnya. Kepala keluarga, Sang Yuhen juga memperhatikan dan buru-buru berkata, orang ini pasti sengaja menghalangi pintu dan tidak membiarkan kita masuk. Pergi dan minum teh. Jun Changqiao menunjuk ke kedai teh di sebelahnya dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Patriark, aku tidak haus. Pergi. Sang Yuhen menutup mulutnya dan kemudian dengan patuh berjalan ke penginapan, tetapi dia bingung, mengapa Patriark tidak membiarkan saya keluar. Boom! Namun, saat dia masuk ke kedai teh dan sebelum dia bisa duduk, tiba-tiba ada ledakan di luar. Riak yang terlihat dengan mata telanjang langsung menyebar dan menghancurkan meja teh dan teko di sekitarnya. Sang Yuhen menoleh dengan kaku dan melihat penginapan melalui jendela. Setiap inci wajahnya berangsur-angsur menegang setelah dia membuka mulutnya dan bola matanya perlahan keluar dari rongganya. Di pintu masuk penginapan, debu beterbangan di mana-mana, dan energi spiritual ada di mana-mana. Sang Yuhen terkejut dan tercengang. Di bidang penglihatannya, Patriark memunggungi dia dan masih menyerang. Kemarahan dan energi roh yang memenuhi tubuhnya membuatnya tampak seperti iblis yang mengamuk. Dalam sekejap, Sang Yuhen menyadari bahwa Patriark telah bergerak.
Riak energi spiritual barusan telah menghancurkan semua meja teh dan cangkir teh di kedai teh. Pasti karena ini. Wos, angin dingin bertiup, dan debu tertiup. Mata besar Sang Yuhen terbuka lebar lagi. Pintu masuk penginapan dalam keadaan runtuh, dan dinding di dalamnya penuh dengan lubang, yang bahkan menembus banyak toko dan bangunan. Akhir dari indera spiritualnya adalah tembok kota-kota utara. Meskipun dibangun sangat keras, itu sudah dalam keadaan cekung, dan retakannya padat seperti jaring laba-laba. Meneguk, Sang Yuhen menelan seteguk air liur dan berkata dalam hatinya, sesuatu terjadi, sesuatu yang besar terjadi. Maksud kamu apa? Karena saudara laki-laki yang pemarah, yang telah memprovokasi patriark berkali-kali, sekarang tenggelam ke tembok kota, dengan lubang besar di dadanya. Dia setengah mati. Dari situasi di tempat kejadian dan pukulan patriark, Sang Yuhen langsung menebak bahwa dialah yang melakukannya. Jika itu dalam kehampaan alam semesta, berkelahi atau membunuh bukanlah masalah besar, tetapi ini adalah benteng luar angkasa, dan seniman bela diri dilarang bertarung secara pribadi. Sang Yuhen ingin bergegas keluar. Namun, peringatan patriark sebelumnya terdengar di telinganya. Saya mengerti sekarang, patriark telah lama berencana untuk bergerak, itulah sebabnya dia menyuruhnya untuk tidak keluar tidak peduli apa yang terjadi di luar. Kembali ke saat Sang Yuhen baru saja memasuki kedai teh, Jun Changqiao datang ke pintu masuk penginapan. Saudara laki-laki yang pemarah itu menyatukan tangannya dan berkata dengan bangga, "Bocah, kamu sepertinya lupa apa yang aku katakan barusan." "Apa katamu?" Jun Changqiao menundukkan kepalanya dan berkata. Tidak ada emosi di matanya. Jika Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid lainnya ada di sini dan melihat patriark seperti ini, mereka bisa langsung menebak bahwa itu adalah tanda bahwa dia akan mengamuk. Saudara laki-laki, Anda tidak beruntung. Bro Irascible jelas tidak menyadarinya. Dia berkata dengan dingin, selama kamu melihatku, kamu harus menghindariku seperti seorang cucu. Dia menunjuk ke samping dan berkata, kamu bisa masuk dari pintu belakang sekarang. Karena sebelum memasuki kota, Jun Changqiao sempat berhenti sejenak dan menundanya sebentar. Jadi, Jun Changqiao menaruh dendam padanya. Harus dikatakan bahwa Jun Changqiao benar-benar picik. Oh, Gou Sheng menanggapi dan berangkat. Dia tidak mengambil jalan memutar, melainkan terus maju. Brother Irascible sedikit terkejut. Mungkinkah saya tidak cukup jelas, atau dia tidak mendengar saya, jadi dia memilih untuk pergi melalui pintu depan. Kakak, kamu, Tepat ketika saudara yang pemarah itu membuka mulutnya, Jun Changqiao, yang telah berjalan di depannya, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berkilat dengan kemarahan yang mengerikan yang membuat rambut kakak yang berang itu berdiri. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke atas. Bertingkah seperti cucu, itu hanya untuk membeli bahannya dulu. Sekarang saya sudah membeli semuanya, jika Anda masih berani memprovokasi saya, maka Anda sedang mencari kematian. Jun Changqiao tidak pernah memamerkan dirinya sebagai orang baik. Selama seseorang memprovokasi dia, selama dia marah, dia tidak akan peduli apakah itu langit atau bumi. Bom, satu pukulan, hanya satu pukulan. Kultivasi Brother Irascible tidak buruk, tetapi dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat dan berani menyerang di benteng, jadi dia meninju dadanya. Pukulan itu melewati lapisan bangunan di pintu masuk dan tenggelam ke tembok kota. Pria ini kembali. Sistem berkata, ini adalah tuan rumah, ini adalah orang yang berani melawan alam atas dan menggunakan wajahnya untuk menghadapi bencana guntur alam atas. Setelah menyingkirkan Brother Irascible, yang telah berulang kali menargetkannya, Jun Changqiao berdiri di tempat yang sama, wajahnya masih tanpa ekspresi. Namun, para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar tercengang. Pemuda yang tampak anggun ini justru mengabaikan aturan benteng, berani menyerangnya secara terang-terangan, bahkan membunuhnya. Ini jelas merupakan kejahatan yang tak termaafkan. Terutama para pengunjung yang sebelumnya menanyai Jun Changqiao, beberapa dari mereka telah menyaksikan adegan itu sekarang, dan mereka semua melebarkan mata. Ya dewa, orang ini bukan pengecut. Ketika dia kejam, dia benar-benar orang yang gegabah yang tidak takut pada apapun. Karena ledakan riak energi spiritual, itu menyebar di setengah dari distrik kota utara, langsung menarik sejumlah besar indera spiritual seniman bela diri. Ketika mereka melihat bangunan yang hancur dan melihat Jun Changqiao berdiri dengan bangga, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia sudah selesai, berani membunuh di benteng, ini jelas kejahatan serius. Penegak di kota pasti akan segera datang. Mendengar diskusi orang banyak, bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Menyiksa saudara Irascible akan dihukum. Astaga, astaga, setelah beberapa saat,
Tentara lapis baja bergegas dari kedua sisi jalan dan dengan cepat mengepung Jun Changqiao. Mereka mengeluarkan senjata dari pinggang dan mengangkatnya seolah-olah itu senjata, berteriak, "Jangan bergerak." Gou Sheng bekerja sama dan mengangkat tangannya, lalu berbalik. Seorang jenderal penegak yang bertanggung jawab atas keamanan kota utara berteriak dengan marah, menyerang di benteng sama saja dengan menginjak-injak aturan, borgol dia. Ya, puluhan tentara mengelilinginya. KKK. Rantai besi kokoh terkunci di pergelangan tangan Jun Changqiao seperti borgol. Dan dia tidak melawan sama sekali, yang membingungkan orang yang lewat. Dia sangat sombong beberapa saat yang lalu, mengapa dia tiba-tiba menjadi lemah. Kepala keluarga, Sang Yuhen, yang berdiri di pintu masuk kedai teh, melihat bahwa patriark dirantai. Dia ingin bergegas, tetapi ketika dia mengingat peringatan sebelumnya, dia hanya bisa menekan pikiran itu. "Bawa dia pergi," jenderal penegak berteriak, "KKK." Jun Changqiao seperti penjahat, dibawa pergi di depan orang banyak. Terutama senyum arogan di wajahnya sebelum dia pergi, yang membuat para seniman bela diri tercengang. The Starry Sky Fortress dibangun di 9 tingkat neraka. Orang ini akan dikurung selama dia melakukan kejahatan, tapi dia masih bisa tersenyum. Sekali lihat dan aku bisa tahu bahwa dia adalah orang yang kejam. Aku tahu orang yang dikirim terbang. Dia berasal dari benua elang besi. Dia memiliki temperamen buruk dan kepribadian yang kejam. Sekarang dia dalam keadaan seperti itu, ranah seni bela dirinya mungkin akan berhenti di sini. Kerumunan masih berdiskusi, tetapi ketika penegak di kota mulai membersihkan lingkungan yang hancur, mereka bubar dan kembali ke bisnis mereka sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Sang Yuhen berdiri di tempat dengan wajah putus asa. Meskipun patriark tidak membiarkannya keluar, sebagai muridnya, bagaimana dia bisa melihatnya masuk penjara? Kepala keluarga, Sang Yuhen mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku akan pergi mencari seseorang untuk mengurangi kejahatanmu ke level terendah." Berderak. Di penjara yang gelap, Jun Changqiao masuk dengan gelang dan gelang kaki. Ini bukan penjara, tapi pusat penahanan sementara. Benteng langit berbintang akan mengirim seorang juri untuk menilai. Selama kejahatan itu diadili, hakim akan mempertimbangkan apakah akan dikurung di 9 tingkat neraka atau tidak. Jun Changqiao dikurung selama 2 jam sebelum 2 tentara membawanya keluar dan dikirim ke ruang juri. Di dalam ruangan, ada seorang pria parubaya yang terlihat sangat berbudaya. Dia duduk di depan meja dengan kuas dan tinta di atasnya. Dia berkata, "Kamu bertindak tanpa izin di benteng langit berbintang dan melukai seorang seniman bela diri. Apakah kamu mengaku bersalah?" "Mengaku bersalah," kata Jun Changqiao. Pria parubaya itu tercengang. Dia telah mengadili dan menginterogasi banyak penjahat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu jujur. 2 misi epik terkait dengan 9 kaisar bela diri agung, jadi Jun Changqiao harus menyelinap ke 9 tingkat neraka. Karena itu, pengakuannya sangat lugas. Rasanya seperti, "Kakak, saya mohon, cepat dan kirim saya ke penjara." Hakim tercengang. Setelah bertugas begitu lama, dia telah menemui banyak pembuat onar. Ketika dia bertugas menginterogasi mereka, dia akan menyangkalnya atau mencari segala macam alasan. Namun, orang ini mengakuinya dengan mudah. Dia tidak mengikuti prosedur normal sama sekali. Dia memuji, "Melihat Anda memiliki sikap yang baik, saya akan mempertimbangkan hukuman yang harus Anda tanggung. Perlawanan akan keras, pengakuan akan lunak." Ini adalah tipe orang yang memiliki sikap yang sangat tepat ketika mengakui kesalahannya. Para juri paling menyukainya karena mereka tidak perlu membuang waktu terlalu banyak untuk berbicara dan mereka bisa menyelesaikannya sehari. Petik 2 tanda tanya petik 2. Wajah Jun Changqiao penuh dengan tanda tanya. Oh tidak. Apakah saya akan kurang bersalah jika saya bertindak terlalu kooperatif? Petik 2, Ekspresi Gou Sheng menjadi menarik. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meniru pemilik penginapan dan bertindak arogan. Masih belum terlambat, Jun Changqiao buru-buru ingin menunjukkan sisi liar dan arogannya, tetapi dia mendengar hakim berkata, "Menurut penyelidikan saya, prajurit benua elang besi itu telah memprovokasi Anda beberapa kali. Meskipun benteng langit berbintang menangani kasus-kasus, mereka masih akan segera menyelidikinya. Karena itu, mereka tahu sebab dan akibat dari tindakan Jun Changqiao. Ketika Anda kembali ke penginapan, Anda diblokir olehnya. Meskipun Anda bersalah, Anda tidak tahan diprovokasi, jadi, hakim mengambil pena dan menulis pada kasus, saya mengumumkan bahwa Anda akan dipenjara di ruang penyesalan selama 7 hari. Tidak, tunggu. Jun Changqiao hendak berbicara ketika beberapa tentara menahannya. Sial, saya harus dipenjara di 9 tingkat neraka,
bagaimana saya bisa dipenjara di ruang penyesalan? Tidak, benar-benar tidak. Jun Chang Xiao hampir meledak dalam kemarahan dan menambah kejahatannya ketika seorang lelaki tua masuk dan berkata, "Tuan, ada seorang kultivator bernama Sang Yuhen di luar. Dia ingin bertemu denganmu." Sang Yuhen, kenapa dia di sini? Saat Gou Sheng tercengang, Sang Yuhen dipimpin oleh para prajurit. Dia pertama-tama melirik patriark, lalu dengan sopan memberi hormat kepada hakim. "Salam, Tuan Ji." "Apa itu?" Hakim Ji bertanya. Sang Yuhen berkata, "Tebus dia." "Siapa?" "Tebus patriarku." Sang Yuhen menunjuk Jun Chang Qiao saat dia berbicara. Petik 2,2. Setelah mendengar kata-kata ini, Gou Sheng hampir memuntahkan seteguk darah. "Saya mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk masuk penjara, tetapi Anda telah mengambil inisiatif untuk datang dan menebus diri Anda sendiri. Sungguh babi, murid." "Ai." Sistem menghela nafas, rencana tuan rumah untuk masuk penjara telah benar-benar hancur. Pertama, ada seseorang yang mengaku bersalah dengan sikap yang sangat baik dan mendapat hukuman yang lebih ringan. Sekarang, ada seorang murid yang menghabiskan uang untuk membangun koneksi. Akan sangat sulit baginya untuk masuk penjara. Gou Sheng merasa pahit di hatinya, tetapi Gou Sheng tidak mengatakan apa-apa. "Tuan Ji." Sang Yuhen berjalan ke depan dan meletakkan cincin spasial di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, "Tolong buat pengecualian." Sangat sosial. Petik 2,2. Jun Chang Qiao hampir melepaskan diri dari pengekangan prajurit itu dan menendangnya ke Mars. "Kurang ajar." Tiba-tiba, Hakim Ji berdiri dan membanting meja. Dia berkata dengan marah, "Sejak saya menjabat, saya selalu melakukan hal-hal sesuai aturan. Saya tidak pernah melanggar hukum untuk keuntungan pribadi. Anda memberi saya uang menginjak-injak martabat saya." "Ai." Pria tua yang berdiri di belakang menggelengkan kepalanya. Dia dengan jelas mengatakan kepada orang itu untuk tidak mencari Tuan Ji, tetapi dia tidak mendengarkan. Pada akhirnya, dia masih membuatnya marah. Hakim Ji adalah orang yang sangat jujur. Dia sangat menolak menggunakan koneksi untuk masuk melalui pintu belakang. Secara khusus, dia telah berulang kali menyarankan kepada penguasa benteng untuk membatalkan aturan tebusan. Lagi pula, mereka yang dipenjara di neraka semuanya adalah orang jahat. Jika mereka melakukan kejahatan selama masa jaminan mereka, itu hanya akan membawa bencana bagi semua makhluk hidup. Tidak heran ketika Sang Yuhen menyebutkan tebusan, dia akan tidak senang. Ketika dia meletakkan cincin spasial, dia tidak bisa lagi menahannya dan meledak di tempat. Sang Yuhen sedikit terkejut. "Pak," Hakim Ji membanting meja dan mengumumkan, "Benteng itu punya aturan. Siapapun yang menyuap pejabat akan dihukum berat. Kunci mereka berdua di neraka yang sama." "Ya, Kakak." Para prajurit berjalan mendekat dan memborgol Sang Yuhen yang tercengang. Kemudian, mereka membawanya dan Jun Chang Qiao pergi. "Patriark, aku tidak sengaja melakukannya. Jangan bicara." Sang Yuhen tidak berbicara. Sistem juga tetap diam, karena baru saja ditampar wajahnya lagi. Tidak jauh dari ruang penghakiman, ada pintu masuk yang mengarah ke bawah tanah. Jun Chang Qiao dan Sang Yuhen dibawa masuk seperti tahanan. Mereka berjalan menyusuri terowongan sekitar 100 meter dan berhenti di depan pintu batu yang terbuat dari bahan khusus. "Ganti pakaian penjara. Buka pintunya, kakak-kakak." Pintu batu yang berat itu perlahan terbuka. Jun Chang Qiao dan Sang Yuhen, yang telah berganti pakaian penjara bergaris zebra, secara bertahap muncul di depan kamera. Yang satu berusaha keras menahan tawanya. Salah satunya mengerutkan kening. "Kakak." Keduanya dikirim masuk. Pintu batu ditutup kembali. Lingkungan sekitarnya langsung menjadi gelap. Siu, cahaya yang mirip dengan Will-O, The Wizard terbang melewatinya, dan kata-kata, "tingkat neraka," muncul. "Patriark." Sang Yuhen menyalahkan dirinya sendiri. "Aku telah mengecewakanmu. Aku." Hahaha, hahaha. Jun Chang Qiao akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan tertawa dengan berani. Dia mengira murid baru ini akan menjadi rekan setim yang tidak berguna, tetapi karena suap, dia tiba-tiba berubah menjadi dukungan medali emas. "Ada bekas luka." Jun Chang Qiao meletakkan tangannya di bahunya dan memuji, "Ini semua berkatmu aku bisa dikurung di neraka seperti yang aku inginkan." Petik 2,2. Sang Yuhen tercengang. Seperti yang dia inginkan, terkurung di neraka. Apakah Patriark memiliki hobi khusus dikurung? Tepuk. Jun Chang Qiao bertepuk tangan dan melihat lingkungan yang gelap. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum Patriark yang unik. 9 tingkat neraka, kaisarmu telah masuk. Tepuk. Tiba-tiba, cahaya melintas di 4 arah, langsung mengusir kegelapan dan membuatnya sangat terang.
Sang Yuhen secara naluriah menutup matanya sampai dia terbiasa dan membukanya lagi. Ekspresinya langsung menegang. Di bidang penglihatannya, para tahanan dengan pakaian penjara mengelilinginya. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Beberapa dari mereka memiringkan kepala, beberapa mengepalkan tinju, dan memiliki senyum jahat di wajah mereka. Patriark, Sang Yuhen tanpa sadar mengambil langkah lebih dekat. Tahanan ini yang tiba-tiba muncul, dalam hal tingkat kultivasi, jelas lebih kuat darinya. Hai, seorang tahanan di sebelah kiri dengan penutup mata tunggal memandang Jun Changqiao dan Sang Yuhen dengan lubang hidungnya dan berkata dengan bangga, apakah kamu bertanya tentang aturan 9 tingkat neraka sebelum masuk? Aturan apa? Jun Changqiao bertanya. Meskipun ada banyak tahanan yang mengelilingi mereka, kekuatan mereka secara keseluruhan hanya pada level Wu Huang atau Half Sage. Dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Pria dengan penutup mata menyeringai dan berkata, 9 tingkat neraka sama dengan pesawat. Mereka menghormati seni bela diri. Selama kamu cukup kuat, kamu adalah bosnya. Jika kamu lemah, kamu adalah cucunya. Setelah benteng menghukum para seniman bela diri dan mengunci mereka di neraka, mereka ditinggalkan sendirian. Oleh karena itu, kecuali ruang di sini lebih kecil dan tidak ada cahaya sepanjang hari, tidak ada bedanya dengan dunia luar. Itu bahkan lebih kejam dari itu. Karena para tahanan yang datang ingin mendapatkan status dan rasa hormat dari teman satu selnya, mereka harus kuat. Adapun yang lemah, mereka hanya bisa menjadi cucu. Saat ini, Jun Changqiao dan Sang Yuhen dikelilingi oleh teman satu sel mereka segera setelah mereka dikurung. Ada 9 tingkat di 9 tingkat neraka. Setiap level memiliki sistemnya sendiri dan setiap level memiliki upacara penyambutannya sendiri. Tidak ada orang yang masuk dibebaskan dari itu. Jun Changqiao melirik para tahanan yang secara bertahap mendekat dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, apakah menurutmu aku kakek atau cucu? Kakek atau cucu? Pria penutup mata itu menyentuh hidungnya dan berkata, kami hanya akan tahu ketika kami menyambut Anda. Kakak beradik, perlakukan kalian berdua dengan baik. Wosh, wosh wosh. Dalam sekejap, ribuan tahanan melepaskan kultivasi mereka dan bergegas seperti saudara. Pak, lampu di keempat arah dimatikan. 1 tingkat neraka jatuh ke dalam kegelapan lagi, dan aura suram meletus lagi. Ledakan, ledakan, energi spiritual dan seni bela diri melintas, membawa cahaya singkat. Sekitar 10 menit kemudian, tidak ada suara atau gerakan di penjara. Aura suram bahkan lebih menyeramkan. Desir, tiba-tiba, gumpalan api muncul. Wajah Jun Changqiao muncul, dan kemudian dia menyalakan cerutu di mulutnya, mengangkat kepalanya dan meniup cincin asap. Karena jubah hitam di kepalanya telah dilepas, ditambah dengan nyala api yang samar-samar terlihat, seluruh kepalanya bisa dikatakan berkilau. Pada saat ini, lampu dinyalakan lagi, dan penjara menjadi terang. Sang Yuhen berdiri di posisi aslinya dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dengan kaku dan menatap Jun Changqiao yang lebih tinggi. Kenapa dia lebih tinggi? Karena ribuan tahanan yang barusan menyerang semuanya memar dan babak belur. Jun Changqiao duduk di atas dan merokok. Aura megahnya sangat kuat. Dia menutup matanya dan bernyanyi, betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan. Betapa kosongnya menjadi tak terkalahkan. Sendirian di atas. Para tahanan, yang ditumpuk seperti balok-balok bangunan, tampaknya sekali lagi menderita luka berat pada organ dalam mereka. Mereka semua memuntahkan darah di tempat. Orang lain membutuhkan uang untuk bernyanyi, tetapi nyanyian Gou Sheng mengancam jiwa. Dia yang bersembunyi di cakrawala, tidak bisakah dia mendengarkanku, kesepianku yang tak ada habisnya. Saat Jun Changqiao mengeluarkan kata, kesepian, Sang Yuhen, yang berdiri di bawah, mau tidak mau memuntahkan darah. Bahkan mereka yang tidak terluka dapat mendengar luka dalam. Dapat dilihat bahwa meskipun Gou Sheng sangat tampan, dia tidak memiliki bakat menyanyi. Dia ditakdirkan untuk menjadi aktor dan bukan trainee. Setelah selesai bernyanyi, Jun Changqiao masih mengangkat kepalanya dan menutup matanya, benar-benar tenggelam dalam perasaan tak terkalahkan dan kesepian. Kepala keluarga, Sang Yuhen menekan darah mendidih di tubuhnya dan menghentikannya, berhenti bernyanyi. Jika kamu terus bernyanyi, murid ini mungkin mati. Para tahanan yang ditumpuk bersama dan berdarah dari 7 lubang mereka setuju dengan sepenuh hati. Baik, Jun Changqiao melepaskan gagasan untuk menenangkan hatinya dan meraih pria bertopeng mata yang berbaring di sebelahnya, siapa tuannya dan siapa cucunya. Kamu tuannya, aku cucunya. Petik 2. Jun Changqiao langsung melemparkannya ke bawah, lalu melompat dan duduk tepat di punggungnya.
Dia menyilangkan kakinya dan menyatukan kedua tangannya. Mulai sekarang, aku bos dari tingkat neraka ini. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Ya, saya setuju. Pria bertopeng mata yang ditekan adalah yang pertama berbicara. Dia telah berjongkok di sini untuk waktu yang lama dan telah menyambut hampir 70% dari para tahanan. Meskipun dia telah bertemu dengan tuan yang kuat dan menderita kerugian, hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu kuat. Ribuan orang telah diurus dalam waktu sesingkat itu. Saya setuju. Saya setuju. Semua tahanan mengungkapkan pendapat mereka. Tahanan baru itu sangat kuat, dan nyanyiannya sangat bagus. Hanya orang bodoh yang akan menentangnya. Ini adalah neraka tingkat ke-9. Inilah yang dimaksud dengan dihormati dengan kekuatan. Ketika Jun Changqiao menunjukkan kekuatan mutlaknya dan memukuli para tahanan yang menyambutnya, mereka langsung menyetujuinya. Di dunia luar, beberapa orang mungkin tidak hanya tidak setuju, tetapi juga menyimpan dendam dan membalas dendam dari generasi yang lebih tua. Melihat para tahanan menyerah, Sang Yuhen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan kagum, Patriark terlalu kuat. Karena leluhurnya terperangkap di neraka tingkat ke-9, dia memiliki pemahaman tentang tempat ini. Untuk dapat menaklukkan semua tahanan, dan bahkan tingkat neraka, itu pasti mewakili kekuatan. Kakak. Pada saat ini, suara rantai datang dari tempat yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya. Sang Yuhen menoleh dan melihat, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Dalam kegelapan, seseorang dengan rambut acak-acakan berjalan tanpa alas kaki. Tangannya secara alami menggantung ke bawah, dan rantai panjang terseret di tanah. Seragam penjaranya berbeda dari yang lain, dan dua kata, pelanggar utama, sangat mencolok di dadanya. Jun Changqiao mengerutkan kening. Meskipun tahanan yang tiba-tiba muncul itu kotor dan ceroboh, dan meskipun penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, aura di sekelilingnya jelas berada di tingkat yang lebih rendah dari Void Piercing Realm. Ahli, kepala keluarga, Sang Yuhen mentransmisikan, ini adalah pelaku utama dari tingkat neraka. Pelanggar utama, Jun Changqiao belum pernah mendengarnya. Sang Yuhen buru-buru menjelaskan, setiap tingkat neraka tingkat ke-9 memenjarakan pelaku utama, dan mereka semua adalah pelaku kejahatan yang tidak dapat diampuni. Jika mereka dilepaskan begitu saja, itu akan membawa bencana ke dunia fana. Tiba-tiba, pelaku utama berhenti, dan mendorong rambutnya yang acak-acakan ke samping, memperlihatkan sepasang mata yang sangat kosong, dan berkata dengan suara serak, anak muda, apa pelaku kejahatan yang tidak dapat diampuni? Sang Yuhen tercengang. Dia baru saja berkomunikasi dengan Patriark menggunakan teknik transmisi suara, mungkinkah dia bisa mendengarnya? Pelaku utama tertawa aneh, anak muda, tahukah kamu bahwa ada binatang suci bernama Diting di benua Yama? Diting. Sang Yuhen tiba-tiba teringat bahwa ada binatang suci bernama Diting di benua Yama, dan ia bisa mengenali semua hal di dunia dengan mendengarkan, terutama hati. Mungkinkah dia adalah Diting? Jun Changqiao juga pernah mendengar tentang Diting, dan itu dari perjalanan ke barat, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada hal seperti itu di alam semesta seni bela diri yang berbeda. Saya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun untuk mencapai kekuatan saya saat ini, dan karena saya tidak sengaja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak saya dengar, saya dikunci di tingkat neraka oleh benteng langit berbintang. Bolehkah saya bertanya, apa ini? Penjahat yang tak terampuni. Wajah pelaku utama sangat ganas, dan jelas bahwa dia sangat marah. Dan kau, dia menunjuk Jun Changqiao, dan hampir meraung, saya kira-kira bisa mendengar jantung makhluk hidup manapun di dunia fana, tetapi mengapa saya tidak bisa mendengar jantung Anda? Petik 2, Ekspresi Jun Changqiao agak menarik. Apa hubungannya dengan saya jika Anda tidak dapat mendengar saya? Kenapa kamu sangat marah? Mungkin, Jun Changqiao berkata dengan tatapan melankolis, aku terlalu tampan, kamu tidak bisa menembus hatiku. Pelaku utama yang dipenjara di neraka tingkat pertama tidak terlalu kuat, paling-paling seorang komandan. Level ini sangat umum di luar, apalagi di penjara. Sejujurnya, itu sedikit lemah. Jun Changqiao mungkin bisa bertarung dengannya jika dia menggunakan semua jenis kartu truf. Kubu mendefinisikan dia sebagai pelaku utama, bukan karena wilayahnya, tetapi karena dia memiliki kemampuan untuk menguping pikiran orang lain. Apa yang dia katakan, transmisi suara, bahkan pikiran dalam hati seseorang dapat dengan mudah dicuri. Keahlian khusus semacam ini sangat luar biasa, terutama ketika bisa melihat melalui pikiran musuh dalam pertempuran. Itu setara dengan membuka cheat transparan. Bahkan, memang begitu, sebelum masuk, pelaku utama ini jarang dikalahkan,
Sampai, dia menjadi sasaran 12 utusan patroli kubu. Ini berarti bahwa kemampuan untuk melihat melalui pikiran seseorang tidak sepenuhnya tak terkalahkan, dan di hadapan seniman bela diri yang lebih kuat dari dirinya, dia hanya bisa patuh. Namun, pelaku utama sekarang rusak. Pria botak yang baru saja masuk dan menyingkirkan ribuan tahanan, kekuatan keseluruhannya hampir tidak mencapai ambang Void Piercing Realm yang lebih rendah, jadi mengapa dia tidak bisa mendengar pikirannya? Keterampilan khusus di depan level yang sama atau bahkan level yang lebih rendah benar-benar diuji dan diuji. Sekarang tampaknya telah gagal, dia pasti tidak senang dan harus mencari tahu, jadi dia berjalan keluar dari kegelapan. Dia di sini, pria penutup mata itu terkejut. Orang itu ada di sini. Para tahanan yang ditumpuk bersama-sama tidak peduli dengan rasa sakit di tubuh mereka saat ini, karena kesadaran mereka didominasi oleh rasa takut. Pelaku utama dari neraka tingkat pertama duduk seperti seorang biarawan di daerah yang tidak dapat ditutupi oleh cahaya sepanjang tahun. Meskipun dia tidak memiliki rasa keberadaan, para tahanan masih sangat takut padanya. Bagaimanapun, dia didefinisikan sebagai pelaku utama oleh benteng, jadi dia jelas merupakan eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Segera setelah, semua orang hampir muntah darah di tempat. Jun Changqiao sebenarnya mengatakan bahwa itu karena dia tampan, dan pikirannya tidak terlihat. Bagaimana dia bisa berani mengatakan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Dan dia mengatakannya secara alami dan lancar. Bahkan ekspresi mikro di wajahnya mengungkapkan perasaan, aku sangat tampan. Pelaku utama juga tercengang. Anak, dia menyeringai dan berkata, kulitmu tebal, aku khawatir itu tidak lebih lemah dari pria yang dikurung di bawah. Bukannya aku berkulit tebal, tapi, itu kebenarannya. Jun Changqiao berkata tanpa tersipu. Petik 2,2. Sistem berkata, saya akan mengatakan pertama, pikiran tuan rumah tidak didengar tidak ada hubungannya dengan saya. Sangat mungkin kulit tuan rumah terlalu tebal untuk dilihat. Pelaku utama tertawa aneh, ku dengar kau bilang ingin menjadi bos di lantai neraka. Tidak buruk, Jun Changqiao berkata, apakah kamu setuju atau tidak setuju? Dia, Tui, pelaku utama meludahkan seteguk dahak, mengangkat kepalanya, dan menatap Gou Sheng dengan lubang hidungnya. Dia berkata dengan bangga, saya keberatan. Ledakan, tiba-tiba, ada ledakan keras. Jun Changqiao sudah muncul di depan pelaku utama. Dia mengumpulkan semua energi spiritual di tangan kanannya dan meledakkan perut pria itu. Ledakan udara yang meletus dalam sekejap membuat pria penutup mata dan yang lainnya terbang. Menolak, mereka akan menghukumnya. Jun Changqiao tidak mengikuti aturan bahkan di medan perang planar. Sekarang dia berada di penjara di mana kekuatan dihormati, dia pasti akan melecehkan siapapun yang berani menentangnya. Kaisar Anda ada di sini. Gou Sheng tidak hanya mengatakan itu dengan santai. Dia tidak hanya harus menyelamatkan 9 Tirks yang terperangkap, tetapi dia juga harus menaklukkan semua tahanan di sini. Mengapa? Sekte sepanjang masa, pagoda penjara Tianyuan, membutuhkan jiwa mereka. Sebelum memasuki neraka lantai 9, Jun Changqiao berpikir bahwa jika benteng itu menyinggung perasaannya, dia akan membebaskan semua tahanan di dalam dan membuat mereka sibuk. Setelah masuk dan melihat begitu banyak tahanan yang kuat, dia segera mengubah rencananya. Mereka akan dipenjarakan di benteng neraka dan di sekte sepanjang masa. Karena mereka semua di penjara, mengapa tidak memindahkan mereka semua dan mengangkat mereka menjadi sparring partner murid-muridnya? Ide ini sangat Gou Sheng. Buk. Pelaku utama yang diserang terhuyung mundur beberapa langkah. Dia hanya memiliki kekuatan satu komandan. Dia tidak bisa membaca pikiran Jun Changqiao, yang setara dengan setengah dari seni bela dirinya lumpuh. Anda, pelaku utama mencengkeram dadanya dan berkata dengan marah, kamu benar-benar mencuri. Desir, Jun Changqiao tiba-tiba menghilang dan langsung muncul di belakangnya. Tinju kanannya ditutupi oleh sayap mekanik. Dengan dukungan dari ranah dan alatnya, dia langsung mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Tak perlu dikatakan, alat yang dimodifikasi dewa yang telah dia beli sejak lama ini masih diambang tersingkir karena kekuatan Gou Sheng terus meningkat. Itu bekerja keras untuk melepaskan nilainya. Bom, ledakan yang bahkan lebih intens terdengar dari neraka tingkat pertama. Kemudian, pelaku utama dikirim terbang keluar dari tanah, menabrak dinding penjara dengan postur kepala. Ya dewa, mata pria penutup mata itu langsung melebar. Pelaku utama dari lantai pertama neraka, belum lagi memiliki kemampuan khusus, telah mencapai tingkat yang lebih rendah dari Void Piercing Realm. Namun, dia tidak bisa mengalahkan pria botak itu. Petik 2, tahanan yang terbaring di kejauhan memiliki ekspresi yang menarik. Dia benar-benar berlari untuk menghibur pria garang itu.
Dia benar-benar orang tua yang ingin gantung diri. Desir. Pada saat ini, Jun Changqiao bergegas lagi. Satu tangan menggenggam bagian belakang kepala pelaku utama, dan kemudian berulang kali menekan dinding. Seketika terdengar suara gemuruh. Pria penutup mata dan para tahanan sangat terkejut sehingga kulit kepala mereka mati rasa. Kejam, terlalu kejam. Mungkinkah karena pelaku utama mengatakan bahwa dia keberatan, dia menjadi sasaran pelecehan yang sangat mengerikan. Untungnya, dia menilai situasinya dan memilih untuk setuju. Jika tidak, benar, dua pembaca yang keberatan di komentar bab ini, apakah mereka baik-baik saja sekarang? Ledakan, ledakan, ledakan. Di lantai pertama neraka, suara tabrakan yang kuat sering terdengar. Mendengarnya membuat punggung seseorang menjadi dingin dan bulu kuduk berdiri. Meskipun pelaku utama berada di tingkat yang lebih rendah dari Void Piercing Realm, jika dia tidak mengandalkan kemampuan khusus, maka dia benar-benar sangat biasa. Bagaimana dengan Jun Changqiao? Dahulu kala, dia telah berurusan dengan pria tampan itu. Meskipun dia menggunakan semua jenis kartu truf, kultivasinya tidak tinggi pada waktu itu. Sekarang, dia tidak hanya menerobos ke puncak, tetapi dia juga memicu misi epik. Setiap kali dia mencapai titik tertinggi dari sebuah dunia, dia akan memicu misi epik. Ini juga berarti bahwa Jun Changqiao telah mencapai puncak level puncak dan hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah kaisar bela diri. Musuh berada di level pria tampan, dan tubuh Gou Sheng telah meningkat pesat. Kemudian, dia juga ditempa oleh roh-roh api, dan ada dua hosti roh bayi di dantiannya. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan sejati, bahkan tanpa dukungan dari pedang yang sulit ditarik dan kekuatan patung batu, dia benar-benar bisa bertarung melawan alam penusuk void tingkat yang lebih rendah dengan kekuatan seorang komandan, dan bahkan memukulinya dengan kejam. Celepuk. Setelah lebih dari 10 menit kekerasan dan ratusan kali pelecehan, pelaku utama yang keberatan tergeletak di tanah seperti lumpur. Karena kepalanya telah membentur dinding penjara, itu sudah membengkak ke tingkat yang tak terlukiskan. Jun Changqiao berjongkok, meraih seragam tahanannya, dan berkata dengan suara muram, "Saya adalah bos dari lantai pertama neraka. Apakah Anda setuju atau tidak setuju?" Petik 2. Di kejauhan, pria penutup mata dan tahanan yang terbaring di tanah berpura-pura mati melolong dalam hati mereka bersama. Orang yang masuk bukanlah seorang tahanan, tetapi iblis yang menakutkan. Tanda pisah. PS, setelah seharian berkendara, akhirnya saya pulang. Saya lelah secara fisik dan mental. Saya akan mulai memperbarui lebih banyak besok. Tahanan yang dikirim ke neraka tingkat pertama akan diganggu oleh mereka yang datang lebih dulu. Ini sudah menjadi praktik umum. Namun, setelah Jun Changqiao masuk, situasinya berubah. Itu karena dia telah menyiksa ribuan tahanan yang datang untuk menyambutnya. Dia bahkan telah menyiksa pelaku utamanya. Benteng langit berbintang tidak mengirim tahanan, tetapi iblis berwajah hijau dan bertaring. Sialan, pelaku utama, yang telah disiksa dengan menyedihkan, memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia telah menjadi bos neraka tingkat pertama begitu lama. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Jun Changqiao berkata dengan dingin, "Kamu masih keberatan." Tiba-tiba, pelaku utama meraung marah. Huf. Dalam sekejap, aura agung dan ganas melonjak keluar dari tubuhnya dan menyelimuti dia dan Jun Changqiao. Pria penutup mata itu terkejut dan buru-buru menghindar. Tahanan yang berpura-pura mati dengan cepat bangkit dan melarikan diri. Dia sangat cepat sehingga sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Mengaum. Setelah semua orang mencapai tempat yang mereka pikir benar-benar aman, raungan memekakkan telinga datang. Tubuh mereka langsung terkorosi, dan mereka semua memuntahkan darah. Weng, riak energi sering menyebar di penjara. Makhluk besar dengan tanduk di kepalanya yang tampak seperti naga tetapi bukan naga, anjing tetapi bukan anjing, secara bertahap muncul dari riak energi. "Makan!" Sang Yuhen berseru, "Ini benar-benar diting." Hufet, angin menderu, dan itu sangat dingin. Tubuh Jun Changqiao juga secara bertahap muncul. Dia berdiri di depan makhluk besar itu, dan tubuhnya hanya sebanding dengan jari kaki pihak lain. "Anak nakal," Diting melotot dan berkata dengan suara rendah, "Martabat makhluk suci spiritual bukanlah sesuatu yang bisa kamu cemarkan." "Mati!" Hufet. Diting mengangkat kakinya yang besar dan menginjak Jun Changqiao. Kekuatan yang dikandungnya seberat gunung. Setelah binatang buas berubah menjadi bentuk aslinya, semua aspek akan sangat meningkat. Oleh karena itu, kekuatan Diting saat ini pasti di atas satu kekuatan komandan. Itu pasti, 1,5 kekuatan komandan. Ledakan, gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Untungnya, para tahanan cukup jauh.
Meskipun mereka terpengaruh, kekuatannya relatif lemah. Pelaku utama sudah gila, ketakutan muncul di mata pria penutup mata itu. Dia tahu bahwa Harken adalah binatang buas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam bentuk aslinya. Untuk tahanan baru yang bisa memaksa pihak lain sejauh ini, dia pasti bisa mati tanpa penyesalan. Tunggu sebentar, bola mata pria penutup mata itu hampir keluar dari rongganya. Di bidang penglihatannya, kaki raksasa itu tidak terhubung dengan tanah. Ini karena tangan Jun Changqiao mengangkat langit saat dia dengan bangga menerimanya. Desir, desir, pada saat yang sama, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya kemasan. Setelah menghilang, Xuan Yuan Godly Armor muncul, memancarkan aura yang mengintimidasi. Bagaimana ini mungkin? Mata Harken dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun kekuatannya bukan yang terkuat di alam semesta fana, jika dia berubah menjadi bentuk aslinya dan menendang, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dengan mudah ditahan oleh pembudidaya alam penusuk void bawah biasa. Anda, Jun Changqiao mengerutkan kening. Sudah berapa lama sejak kamu membasuh kakimu? Wow, setelah mengatakan itu, dia hanya bisa muntah. Dalam hal kekuatan, sulit bagi pendengar kebenaran untuk menyakiti Jun Changqiao, yang dilindungi oleh Xuan Yuan Divine Armor. Namun, kaki yang tidak dicuci selama ribuan tahun membawa serangan negatif ke pihak lain. Bagaimana bau itu? Keluar dari sini. Gou Sheng sangat marah. Dua jenis bayi roh dalam dantiannya berkedip. Dua pasukan khusus dan kuat bergegas ke lengan kiri dan kanannya, langsung mengangkat kaki bau itu. Mata Harken dipenuhi dengan kengerian. Detik berikutnya, tubuh raksasa itu jatuh ke samping tanpa terkendali. Ledakan, tubuh seperti gunung jatuh ke tanah dengan ledakan keras, mengejutkan pria penutup mata dan tahanan lainnya. Belum lagi kekuatan Harken itu sendiri, hanya bobotnya saja yang terangkat. Ini terlalu berlebihan. Desir, pada saat ini, Jun Changqiao terbang ke udara, mengulurkan tangan kanannya untuk menghadap Harken di bawah, dan berkata dengan marah, aku akan membantumu mencuci kakimu. Huff, dalam sekejap, api yang sangat panas menyembur keluar seperti air mancur. Api yang mengandung kekuatan pemurnian menyelimuti kaki dan mulai membakarnya dari dalam keluar. Harken menjerit seperti babi yang disembelih, yang membuat kulit kepala seseorang tergelitik. Roh jiwa api dapat memurnikan roh-roh jahat, dan juga berpengaruh pada binatang buas karena akan selalu ada permusuhan di dalam tubuh. Huff, api yang membakar liar dan bahkan seolah-olah menancap. Tidak peduli seberapa keras Harken bergetar, itu tidak padam. Sebaliknya, itu menjadi lebih dan lebih kuat saat melawan. Pembakaran tubuh dan siksaan jiwa menyebabkan Harken sangat kesakitan. Jeritannya mengubah nada. Bertahap, pria penutup mata dan para tahanan mencium bau barbeque. Desir, Jun Changqiao terbang dan melayang di atas kepala Harken, berkata, seluruh tubuhmu kotor. Biarkan aku membantumu mencuci. Huff, kekuatan jiwa api yang bahkan lebih agung meletus dan menekan seperti gelombang. Meneguk, pria penutup mata dan yang lainnya menelan air liur mereka secara bersamaan. Dengan momentum yang sangat besar dan nyala api yang begitu kuat, jika mereka benar-benar diselimuti dan dibakar, rasanya pasti akan lebih buruk daripada dilemparkan ke dalam panci minyak. Saat api menekan tubuhnya, Harken melepaskan martabat yang seharusnya dimiliki oleh binatang suci dan melolong kesakitan. Aku setuju. Petik 2. Api yang membakar itu tiba-tiba berhenti di tempatnya dan segera kembali ke tubuh tuannya dan menyatu dengan jiwa api. Jun Changqiao mendarat di kepala Harken dan menyentuh tanduknya dengan satu tangan, berkata dengan lembut, jadilah baik dan dengarkan aku. Cepat dan tanda tangani kontrak tuan pelayan denganku. Petik 2, Sudut mulut semua orang berkedut. Menandatangani kontrak tuan pelayan setara dengan menjual tubuh seseorang, dan bahkan kebebasan seseorang akan diambil. Huff, api di kaki masih menyala, dan suara berderak bisa terdengar samar-samar. Tampaknya berubah dari dimasak menjadi dibakar. Harken benar-benar tidak nyaman, sangat disayangkan bahwa tidak ada orang seperti Li Fei untuk diajak bicara. Hanya dalam 0,01 detik, ia membuat pilihan yang tidak tahu apakah masa depan itu baik atau buruk. Saya setuju. Desir, api yang membakar tubuhnya dan memanggang jiwanya lenyap. Kuku besar itu sekarang sudah matang sepenuhnya, dan si penutup mata dan yang lainnya bisa datang untuk menggigit dan mengomentari rasanya. Suara mendesing. Tanpa siksaan api, Harken akhirnya dibebaskan dari panci minyak. Kemudian, ia dengan patuh menenangkan pikirannya dan mulai menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Jun Changqiao. Dalam hatinya, ia berteriak, aku seharusnya tidak keluar. Setengah jam kemudian,
Jun Changqiao melompat turun dari kepala Harken. Yang terakhir bersujud di tanah dan membungkuk hormat, "Salam, Tuan." Petik 2,2. Semua orang langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Hanya dalam waktu singkat, pelaku utama dari seluruh dunia bawah neraka, binatang suci yang bisa mendengarkan hati semua makhluk hidup, telah ditundukkan oleh pria botak dan bahkan menjadi binatang kontraknya. Seandainya mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka mungkin mengira bahwa mereka sedang bermimpi. Suara mendesing. Karena Xiao Ziji tidak ada di sampingnya, Jun Changqiao menarik kursi dan duduk di atasnya. Dia kemudian menyilangkan kakinya dan melirik dengan dingin pada para tahanan, "Mulai sekarang, aku adalah bos dari seluruh dunia bawah abisal." Neraka tingkat pertama. Suasana berubah dari pertempuran yang intens menjadi yang harmonis. Pria penutup mata dan tahanan lainnya mengepung Jun Changqiao. Beberapa memijat bahunya, beberapa memijat punggungnya, dan beberapa bahkan memberinya teh. Mereka semua sangat rendah hati. Teguk, teguk. Gou Sheng membilas mulutnya dengan teh sebelum memutar kepalanya ke samping dan meludahkannya ke dalam mangkuk. Dia bertanya seperti bos besar, apakah ada cara untuk pergi ke neraka tingkat kedua? Meskipun dia telah mengurus 1 tingkat neraka, masih ada 8 tingkat di bawahnya. Penaklukan kaisar baru saja dimulai. "Bos," pria penutup mata itu berkata, "setiap tingkat neraka lebih menakutkan daripada yang terakhir. Sebaiknya jangan." Melihat mata Jun Changqiao menjadi dingin, dia dengan cepat menunjuk ke kejauhan dan mengubah kata-katanya, "Ada susunan teleportasi di depan yang mengarah ke tingkat kedua." "Apa syaratnya?" "Tidak, selama kamu mau masuk, kamu akan segera diteleportasi." "Itu sederhana." Jun Changqiao tersenyum. "Menguasai." Harken, yang telah berubah menjadi bentuk manusianya, berbaring di tanah dengan lemah dan berkata, "Jika kamu tidak langsung dikirim oleh benteng, kamu akan terlihat sebagai tantangan jika kamu turun menggunakan susunan teleportasi. Tidak apa-apa jika kamu menang. Tapi jika kamu kalah, kamu akan dikurung di neraka selamanya." "Ya," untuk menunjukkan penyerahan mutlaknya, pria penutup mata itu berkata, "Sejak neraka dibangun, sangat sedikit orang yang berani turun. Bos, Anda harus berpikir 2 kali sebelum bertindak." Jun Changqiao berdiri dan semua orang pergi. "Apa yang orang lain tidak berani lakukan, aku harus melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju susunan teleportasi. Bos adalah pria sejati. Bos itu perkasa dan mendominasi. Para tahanan menyaksikan Jun Changqiao pergi. Tentu saja, ini bukan sanjungan, tetapi kekaguman sejati. Lagi pula, setelah dikurung begitu lama, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berani pergi ke neraka tingkat kedua. Sebenarnya, kekuatan dan kejahatan para tahanan menentukan di tingkat mana mereka dikurung. Benteng itu juga memiliki pembagian yang terperinci. Neraka tingkat pertama adalah penjara massal. Jika kejahatannya tidak terlalu serius dan kekuatannya tidak terlalu tinggi, mereka akan dikurung di sini. Adapun level kedua dan ketiga, setiap level akan lebih kuat dan lebih menakutkan daripada yang terakhir. Kepala keluarga, Sang Yuhen berkata, "Murid akan menemanimu." Meskipun dia baru saja bergabung dengan sekte sepanjang masa dan belum pernah mengalami budaya sekte tersebut, dia tampaknya telah diberkati dengan buff roh pantang menyerah oleh mendiang pemimpin sekte Wang. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mungkin sangat berbahaya di bawah sana. Kamu harus tetap berada di lapisan pertama neraka. Datang ke sini setara dengan memasuki menara ujian, dan itu hanya akan semakin sulit." Dia benar-benar tidak ingin membawa murid-muridnya ke dalam bahaya. Sistem berkata, "Kamu hanya tidak ingin membawa beban bersamamu. Mengapa kamu harus menciptakan citra patriark yang hebat?" Ciuman merpati, Sang Yuhen juga tahu tempatnya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia berkata, "Murid akan tinggal di sini dan menunggu patriark kembali." Ya, Jun Changqiao terus maju. Segera, di ujung kegelapan, dia melihat diagram formasi yang tampaknya telah kehilangan fungsinya. "Bos," pria dengan penutup mata berkata, "ini adalah susunan transmisi." Jun Changqiao mengangguk. Tepat ketika dia akan masuk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan bertanya, "Yuhen, jika kamu bertemu leluhurmu di sana, apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu ingin aku katakan padanya?" Ya, Sang Yuhen ingat bahwa leluhurnya masih dikurung di neraka, jadi dia dengan cepat mengeluarkan sebuah barang dan berkata, "Patriark, ini adalah tanda dinasti Sang. Jika Anda bertemu dengan leluhur saya, Anda dapat memberikan ini kepadanya." Itu adalah token dengan kata, "Sang," terukir di atasnya, dan itu berisi kekuatan khusus. Jun Changqiao mengambilnya dan tidak melihatnya. Dia berdiri dan berjalan ke dalam barisan.
Dia berkata kepada pria dengan penutup mata, kalian, jaga baik-baik muridku dan binatang terkontrak. Jika mereka merasa tidak nyaman. Siu, sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diteleportasi. Sebenarnya, kata-kata Gou Sheng sedikit berlebihan, karena setelah dia pergi, pria dengan penutup mata dan para tahanan langsung mengelilinginya dan memperlakukannya seperti bos. Mereka baru saja membawanya ke kursi untuk memijat bahu dan punggungnya. Lapisan kedua neraka. Guan Jiu dan Heki berdiri di depan dua platform batu, gemetar, dan kemudian berbaring dengan terampil. Huo Yanyao, yang berdiri di belakang, mengangkat tangannya dan menamparkan pantat kedua pria itu secara berirama. Dia memiliki ekspresi kenikmatan di wajahnya. Tidak ada orang lain yang tertarik mendengarkan suara pukulan itu. Petik 2, Huo Yanyao menggunakan banyak kekuatan, menyebabkan Guan Jiu dan Heki kesakitan. Namun, mereka tidak berani berteriak selama proses karena akan membuat pihak lain lebih buruk. Menguasai, datang dan selamatkan kami. Guan Jiu dan Heki berteriak kesakitan di hati mereka. Tuan, ini tidak mengacu pada pemilik benteng, tetapi pada Jun Changqiao. Kedua bersaudara itu dikurung di lapisan kedua neraka dan berpikir lama. Mereka kira-kira menebak bahwa mereka dikurung karena mereka diekspos. Setiap kali mereka disiksa sampai pingsan, mereka hanya bisa meminta bantuan dalam hati. Tentu saja, Guan Jiu dan Heki sangat jelas bahwa ini hanya imajinasi mereka. Sebenarnya, mengapa tuan mereka datang ke tempat yang berbahaya untuk menyelamatkan mereka? Dia bahkan mungkin secara tidak sengaja menjadi teman satu sel mereka. Huo Yanyao masih melambaikan tangannya dan ekspresinya semakin santai. Bersembunyi dalam kegelapan, para tahanan yang telah disiksa sebelumnya semuanya ketakutan. Mereka memandang Huo Yanyao dengan simpatik dan berkata pada diri mereka sendiri, saya harap dia puas. Kalau tidak, semua orang akan mendapat masalah. Tiba-tiba, portal teleportasi di kejauhan bersinar dan Light Ward muncul. Ini, para tahanan di lapisan kedua neraka tercengang. Brengsek, seorang tahanan di lapisan pertama neraka turun. Portal teleportasi di lapisan kedua neraka telah ada sejak lama. Karena hanya bisa diangkut ke bawah dan tidak ke atas, itu tidak ada sama sekali. Sekarang setelah diaktifkan, para tahanan secara alami terkejut. Huo Yanyao menghentikan kekerasannya dan berbalik. Dia menyeringai dan berkata, sudah lama sejak seorang tahanan berani datang dari lapisan pertama ke lapisan kedua. Guan Jiu dan Heki juga terkejut. Kedua bersaudara itu pernah dari benteng dan memiliki pemahaman yang kasar tentang situasi di neraka. Situasi seperti ini sangat jarang, kecuali seseorang terlalu banyak minum, atau ingin mengejar sensasi yang lebih ekstrim. Apa yang kamu tunggu? Huo Yanyao berteriak, cepat dan bersiaplah untuk menyambut para tamu. Petik 2. Dalam sekejap, para tahanan di lapisan kedua neraka berjalan menuju portal teleportasi. Saat punggung mereka menghadap kamera, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa bokong mereka bengkak dan postur berjalan mereka cukup aneh. Mendesah, tampaknya mereka telah disiksa cukup banyak. Guan Jiu dan Heki sangat gembira. Tiba-tiba, seseorang tanpa rasa takut datang dari lapisan pertama ke lapisan kedua dan menarik perhatian Huo Yanyao. Mereka bisa lega sementara. Cukup, pada saat ini, cahaya portal teleportasi meredup dan sosok secara bertahap muncul. Dia berjalan keluar dan membuka tangannya. Lapisan neraka kedua, kaisarmu ada di sini. Wajah seperti itu, suara seperti itu. Ekspresi Guan Jiu dan Heki menegang. Mereka kemudian berkata dalam hati mereka dengan tidak percaya, dia ada di sini. Dia ada di sini, dia benar-benar ada di sini. Meskipun Jun Changqiao telah menyamar, dia tidak dengan sengaja mengubah suaranya. Oleh karena itu, ketika dia keluar dari lingkaran teleportasi dan berbicara, Guan Jiu dan Heki segera mengenalinya. Mereka hanya berdoa agar Tuan mereka menyelamatkan mereka, tetapi mereka segera turun dari neraka tingkat pertama. Ini hanya, jika bukan karena rasa sakit yang terus-menerus datang dari pantat mereka, mereka mungkin mengira itu adalah mimpi. Jun Changqiao mengerutkan kening. Setelah memasuki neraka tingkat kedua, dia langsung merasakan dua aura yang sangat familiar. Karena itu, dia menoleh dan segera menemukan Guan Jiu dan Heki. Aneh, bagaimana mereka berdua berakhir di penjara? Aneh, mengapa mereka berbaring di peron? Mengapa pantat mereka begitu bengkak? Semua pertanyaan di kepalanya langsung menyatu menjadi satu pertanyaan, yaitu bahwa mereka dipukuli dan dianiaya oleh seseorang. Guan Jiu dan Heki juga melihat ke arah Jun Changqiao. Setiap hari setelah dia dikirim ke penjara diputar ulang dalam fast forward.
Mata mereka langsung menjadi lembab. Mereka tidak repot-repot menyembunyikannya dan berkata dengan sedih, "Tuan, selamatkan kami." Kata-kata ini dipenuhi dengan keluhan yang tak ada habisnya, yang membuat para pembaca menangis dan wajah Jun Changqiao menjadi suram. Siapa yang memukul mereka? Saya, Huo Yanyao menyeringai. Dia berpikir dalam hati, pria kecil ini sangat lembut dan lembut. Pasti rasanya enak untuk memukul pantatnya. Dalam waktu singkat, dia sudah menguraikan semua jenis adegan di benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia tersenyum. Jika itu adalah pembaca novel biasa, mereka pasti akan melabeli orang ini sebagai penjahat dan tidak akan mentolerir protagonis yang diganggu. Pembaca Gouseng mungkin secara kolektif akan berkata, "Cepat dan biarkan adegan itu datang, kita tidak bisa menunggu." Melihat kata, pelaku utama, tertulis di seragam tahanan, Jun Changqiao berkata dengan wajah dingin, "Kamu bos neraka tingkat kedua." Betul sekali, Huo Yanyao tersenyum. Jun Changqiao sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan bos di neraka tingkat kedua. Dia benar-benar bisa menghadapinya secara langsung, menghemat tenaga, kekhawatiran, dan waktu. "Siapa namamu?" "Huo Yanyao." Petik 2,2. Jun Changqiao berpikir dalam hati, bukankah sebaliknya akan genit? Dia menunjuk Duan Jiu dan Heki dan berkata dengan tenang, "Dua yang kamu lawan adalah bawahanku." Terus, Huo Yanyao menyeringai. Seperti pepatah, Jun Changqiao berkata, "Sebelum memukuli seekor anjing, Anda harus melihat tuannya. Yang mulia telah memukuli dua bawahan saya dengan sangat menyedihkan, itu benar-benar." Dia tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan Huo Yanyao. Sebuah kekuatan yang kuat berkumpul di tinjunya dan meninju. Aduk, tinju yang kuat melewati tubuh lawannya dan menghilang seperti asap. Jun Changqiao mengerutkan kening, serupa, "Hu." Pada saat ini, hembusan angin dingin datang dari samping, dan kekuatan yang dibawanya membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun Jun Changqiao telah menipu sepanjang jalan, dia masih cukup berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Karena itu, ketika dia merasakan bahaya, dia tidak dapat menghindarinya secara efektif. Dia langsung membentuk penghalang pertahanan di samping. Ini saja membuatnya terlihat seperti Master Dao bela diri. Namun, kekuatan yang datang dari samping tiba-tiba berubah arah. Pertama, ia melewati penghalang pertahanan dan kemudian datang pada sudut yang rumit yang tidak diharapkan Jun Changqiao. Suara renyah terdengar di lantai 2 neraka. Setelah para tahanan dan Duan Jiu mendengarnya, tanpa sadar otot-otot di pantat mereka menegang. Jun Changqiao mengeluarkan teriakan aneh dan kemudian terhuyung mundur sambil menutupi pantatnya yang terkena. Ekspresinya ganas dan marah. Dia mengikuti logika orang normal dan membuat pertahanan secepat mungkin. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain itu bukan orang normal dan menyerang pantatnya. Karena itu, dia pasti dipukul. Hehehe, Huo Yanyao mengangkat tangannya dan tertawa, "Pantatmu cukup empuk." Melihat senyum aneh di wajah pria itu, Jun Changqiao meraung, "Kamu cabul." "Tuan." Duan Jiu buru-buru mentransmisikan suaranya, "Orang ini suka memukul pantat orang lain. Kamu harus hati-hati." Suka memukul. Mulut Jun Changqiao berkedut. Tidak heran pantat mereka bengkak ke derajat yang berbeda. "Saya mengambil kembali apa yang saya katakan tadi. Orang ini benar-benar cabul. Jangan bicara tentang kejahatan keji macam apa yang dia lakukan. Hanya berdasarkan selera buruknya, dia pantas dikurung di penjara." Meskipun Jun Changqiao sangat marah, dia tidak terburu-buru maju. Ini karena dia mengerti bahwa kekuatan pihak lain pasti jauh lebih kuat daripada Diting. Akan merepotkan baginya untuk berurusan dengannya. "Anak," Huo Yanyao tertawa, "cepat dan angkat pantatmu." Petik 2,2. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya. Pelaku utama ini benar-benar pria yang genit. Dia benar-benar layak dipukul. Ding, misi sampingan diaktifkan. Petik 2. Sebuah notifikasi terdengar di telinganya. Jun Changqiao berpikir dalam hati, jangan bilang itu memintaku untuk membunuhnya. Dia membuka antarmuka data dan mengklik misi sampingan. Gouseng hampir pingsan saat melihat isinya. "Tuan rumah, tolong jangan dipukul 110 kali oleh Huo Yanyao dalam waktu 30 menit. Jika tidak, misi akan gagal." Sial, misi macam apa ini? Misi sampingannya adalah membunuh target atau memiliki batas waktu. Untuk mencegah dipukul oleh target itu benar-benar aneh. Selain itu, yang paling membuat Jun Changqiao tidak bisa menerima adalah bahwa pukulan bahkan sebelum misi datang juga termasuk. Ini terlalu tak tahu malu. Sistem mengeluh, mungkin dia terinfeksi oleh tuan rumah. Petik 2,2. Tiba-tiba,
Huo Yanyao muncul di belakangnya. Meskipun Jun Changqiao segera menyadarinya dan mencoba membela diri, itu tetap tidak berguna. Pantat kanannya dipukul lagi. Panel misi segera menjadi 210 kali. Petik 2, petik 2. Sial. Papa. Pada saat ini, Huo Yanyao menggunakan kedua tangannya untuk memukul pantat Jun Changqiao dari sudut yang sulit. Jumlahnya langsung melonjak menjadi 610 kali. Sebelum 1 menit berlalu, dia sudah melampaui setengah dari misi. Dia telah bertahan selama 29 menit dan tidak ada harapan sama sekali. Jun Changqiao meraung marah. Huo Yanyao mengambil kesempatan untuk memukulnya lagi. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Jelas, itu lebih nyaman daripada memukul Guan Jiu dan Heki. Swosh. Jun Changqiao tidak bisa duduk diam dan menunggu kematiannya. Dia buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk berlari. Karena misi mengharuskannya untuk tidak terkena 10 kali, selama dia bisa bertahan selama 29 menit, itu akan dianggap selesai. Jika dia harus menghadapi Huo Yanyao secara langsung, Jun Changqiao mungkin perlu menggunakan kartu asnya. Namun, jika dia memilih untuk bersembunyi, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Aku benar-benar jenius. Jun Changqiao yang berlari dengan kecepatan penuh dipukul pantatnya lagi. Tangan lawannya sepertinya memiliki kekuatan magis yang tiba-tiba bisa menjangkaunya di area yang tidak bisa dilihatnya. Menguasai, Guan Jiu berkata, orang ini memiliki kemampuan khusus. Dia bisa memukul pantat 100% setiap saat. Tidak peduli seberapa kuat pesonanya, itu tidak akan berhasil. Cek dia. Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, Huo Yanyao memukul pantat Gou Sheng lagi. Jumlah hit meningkat dari 8 menjadi 9. Hati Jun Changqiao hampir meledak. Itu bahkan belum 1 menit dan dia sudah dipukuli 9 kali. Anak nakal. Tiba-tiba, tawa aneh Huo Yanyao terdengar di telinganya. Aku di sini, aku benar-benar di sini. Jejak telapak tangan, yang mengandung semacam kekuatan, melewati penghalang pertahanan Jun Changqiao dan berayun. Dapat dikatakan bahwa itu sangat dekat dengan pantatnya. Tepat ketika misi akan gagal, haki persenjataan cakra kosmik Jun Changqiao dan atribut lainnya dilepaskan sepenuhnya, dan kemudian dia meraung dengan urat biru yang meledak, melihat sekilas. Puci, adegan lantai 2 neraka tampak membeku. Setelah beberapa saat, tanda pisah, PS, akan ada lebih banyak di sore hari, silakan pilih. Huo Yanyao suka memukul orang lain. Perilaku tidak beradab semacam ini hanya dapat diklasifikasikan sebagai sesat, atau dengan kepribadian yang bengkok. Memukul orang lain tidak masalah. Tapi, melawan Jun Changqiao, dan dipukuli 9 kali berturut-turut, benar-benar tidak apa-apa. Cek dia, aku tidak akan berpura-pura lagi. Saya akan meletakkan kartu saya di atas meja. Anda suka memukul, kan? Itu terlalu kebetulan. Saya juga telah melakukan beberapa penelitian tentang bokong. Mari kita saling menyakiti bersama. Karena itu, ketika Huo Yanyao memukulnya untuk yang ke-10 kalinya, Jun Changqiao mengeluarkan sungai dan pegunungan tulisannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, menurut ingatan warisan yang diberikan kepadanya, dia mengizinkan yang pertama untuk kembali ke bentuk pertamanya dan langsung menggunakan skill Surekil, Look Through. Seluruh proses terjadi dalam 0,001 detik. Kekuatan yang tak terlukiskan dan tak terlihat itu langsung meletus, dan kemudian dengan keras menusuk ke arah pantat pihak lain. Dalam keadaan normal, bentuk pertama dari Pointing Reverse and Mountains mungkin tidak dapat berhasil, tetapi Huo Yanyao tenggelam dalam kegembiraan dipukul, jadi kesadarannya akan pertahanan sangat buruk. Lebih-lebih lagi, dia tidak menyangka akan bertemu lawan yang bisa menusuk pantatnya. Jika seseorang harus menggunakan idiom untuk menggambarkannya, Huo Yanyao dan Jun Changqiao akan menjadi cabul, dan cabul bersama. Setiap spesies memiliki sisi terlemah mereka, dan bagian terlemah dari manusia, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah wilayah mereka, akan selalu berada di beberapa titik tetap. Misalnya, kuil, titik Baihui, dan juga Huo Yanyao juga seorang manusia. Oleh karena itu, ketika skill Surekil digunakan, dan kemudian secara akurat mencapai tujuan, rasa sakit yang ditimbulkannya benar-benar, pembaca yang berpengalaman dapat menggambarkannya, tetapi saya belum pernah mengalaminya sebelumnya. Huo Yanyao seperti monyet di langit. Dia terbang dari postur menyerangnya dan menabrak langit-langit dengan kepalanya. Kemudian, dia jatuh ke tanah. Pantatnya masih mengeluarkan asap hijau. Mendesis. Semua tahanan menghirup udara dingin. Rasa dingin dari pantatnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya.
Dipukul di pantat hanya menyakitkan, tetapi diserang di tempat seperti itu, saya khawatir lebih baik mati. Jun Changqiao berjalan dengan pointing rivers and mountains di tangannya, dan kemudian meletakkan tangan di dahi pihak lain, dan berkata, apakah rasanya enak? Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Dia mengangkatnya dan menekannya ke tanah. Jawab aku. Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Apakah itu baik atau tidak? Bab sebelumnya bab berikutnya, boom. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan titik terlemahnya diserang, Huo Yanyao telah kehilangan sebagian besar kekuatan bertarungnya. Sekarang dia sedang dihancurkan dengan gila dan wajahnya di tanah, kepalanya dipenuhi bintang, berkilau satu demi satu. Kalian berdua, Jun Changqiao berkata, kemarilah dan luapkan amarahmu. Ya, Guan Jiu dan Heki menutupi pantat mereka saat mereka berjalan mendekat. Keluhan dan kemarahan yang dia kumpulkan selama periode waktu ini tiba-tiba meletus. Dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Huo Yanyao. Petik 2, para tahanan menggigil. Di dalam hatinya, dia juga memiliki keinginan untuk berlari dan menendangnya. Ding, misi sampingan selesai. 20.000 poin kontribusi diberikan. Petik 1. Ding, poin kontribusi sekte, 120.000 per 100.000 poin. Petik 2. Ding, meluapnya poin kontribusi sekte. Setengah jam kemudian, karena titik lemah Huo Yanyao telah ditusuk dengan kejam dan dia telah disiksa secara brutal oleh Jun Changqiao dan Guan Jiu, dia benar-benar kehilangan kemampuan tempurnya. Oleh karena itu, side quest telah berhasil diselesaikan. Tidak mungkin, hanya 20.000 poin. Jun Changqiao tidak puas dengan poin kontribusi. Lagi pula, musuh yang mereka hadapi sekarang biasanya berada di level bawah dari Void Piercing Realm. Jika mereka tidak memiliki 50.000, tidakkah mereka berani menggunakannya sebagai hadiah? Dia terlalu sombong. Sistem berkata, dia bahkan lebih sombong daripada penulis yang pergi ke Beijing. Ding, misi sampingan selesai. Hadiah tersembunyi dipicu. Memperoleh batu modifikasi senjata surgawi eksklusif Lingyan Pavilion X1, memperoleh botol lain X1. Petik 2. Jun Changqiao tersenyum. Batu modifikasi itu tidak buruk. Botol lain akan sangat bagus. Dengan item ini, itu setara dengan memiliki kesempatan untuk meningkatkan wilayahnya. Dia masih perlu menembus 7 level berikutnya. Dengan itu di tangan, dia pasti akan lebih mudah menimbulkan masalah. Kalian, Jun Changqiao duduk di atas tubuh Huo Yanyao. Senjata surgawi eksklusif dalam bentuk jari pegunungan dan sungai memindai para tahanan dari neraka tingkat kedua satu persatu. Dia berkata dengan suara dingin, saya bos dari tingkat neraka ini. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Setuju. Para tawanan berkata serempak. Diting dari neraka tingkat pertama jarang muncul, jadi hubungannya dengan para tahanannya agak halus. Huo Yanyao dari tingkat neraka ini, karena hobi khususnya, biasanya cukup aktif. Setiap tahanan yang datang telah diurus dengan hati-hati, dan sangat membencinya. Sekarang Gou Sheng telah berurusan dengannya dengan cara yang lebih kejam daripada memukulnya, itu benar-benar cukup memuaskan. Oleh karena itu, mereka bersedia untuk patuh tanpa syarat. Apalagi, pelaku utama telah ditangani. Jika mereka bersikeras untuk bertarung, nasib mereka pasti tidak akan sesederhana dipukul. Para tahanan yang dipenjara di neraka tingkat 9, tentu saja, ada di sini untuk beberapa kejahatan. Namun, setelah disiksa dalam waktu yang lama, mereka telah lama beradaptasi dengan hukum rimba. Hari ini, Jun Changqiao berurusan dengan Huo Yanyao dan mendapat persetujuan mereka. Besok, ketika Jun Changqiao ditangani oleh orang yang lebih kuat, mereka pasti akan segera menyetujui pihak lain. Ini sangat realistis dan sangat nyata. Tentu saja, Jun Changqiao hanya ingin merasakan kenikmatan mendominasi setiap level neraka. Adapun apakah pihak lain dengan tulus menyetujuinya atau tidak, itu tidak lagi penting. Karena selama kondisinya memungkinkan, pagoda penjara Tianyuan akan menjadi rumah abadi dan hangat mereka. Setelah berurusan dengan penyebab utama neraka tingkat kedua, Jun Changqiao pertama-tama menyegel kultivasi pihak lain. Kemudian, dia bangkit dan berjalan ke formasi transmisi ke neraka tingkat ketiga. Guan Jiu dan Heki, yang bertugas mengawasi Huo Yanyao, melihatnya menghilang dalam formasi. Mereka berdua mengaguminya dan berkata, guru sangat berkuasa. Pelaku utama dari neraka tingkat kedua adalah orang yang tidak dapat diampuni. Kultivasinya juga jauh lebih kuat darinya. Namun, dia lumpuh dalam satu gerakan. Itu tergantung pada orangnya. Jika itu adalah Void Piercing state tengah, akan sangat sulit untuk menghadapi bentuk pertama dari Pointer of World.
Celepuk, celepuk. Di neraka tingkat ketiga yang gelap, suara jatuh langsung terdengar. Ribuan tahanan, yang kekuatannya setingkat Wu Huang, Half Sein, dan bahkan Wu Sheng, jatuh satu demi satu, menutupi pantat mereka yang berasap. Rasa sakit membuat kelopak mata mereka berkedut. Mereka telah menderita serangan yang tak terlukiskan. Mengapa? Karena Jun Changqiao berdiri dengan bangga di area tengah saat ini. Matanya lebih besar dari mata sapi. Jelas, dia menggunakan ekspresi, melihat dengan satu pandangan. Setelah memutakhirkan Pointer of Wealth, tidak hanya dapat mengembalikan bentuknya sesuka hati, tetapi juga dapat menggunakan gerakan membunuh 2 kali. Mereka telah menderita serangan yang tak terlukiskan. Meneguk, berdiri di depan kursi goyang, seorang pria kekar yang dipenuhi bekas luka menelan seteguk air liur. Beberapa tetes keringat dingin muncul di dahinya. Dari 2 kata, pelaku utama, yang tertulis di seragam tahanannya, dia jelas adalah bos dari neraka tingkat ketiga. Tidak ada yang tahu namanya. Tetapi karena dia memiliki tubuh yang tidak bisa ditembus, dia disebut Markis Besi. Dari otot-otot padat yang terekspos, dapat dilihat bahwa tubuh fisiknya pasti sangat luar biasa. Namun, sebagai seorang seniman bela diri defensif yang telah mengembangkan sesuatu seperti teknik perawan dan teknik kulit besi perisai Vajra sejak muda, ia pasti memiliki kelemahan yang jelas, seperti mata, ketiak, dan area merokok di pantatnya. Wajah Iron Marquis menjadi ganas. Tiba-tiba, pupil matanya berkontraksi, karena Jun Changqiao telah muncul di depannya. Ujung penunjuk sungai dan pegunungan ditekan ke dahinya. Suara Jun Changqiao acuh tak acuh saat dia berkata, "Kamu bisa menahan langkah pertamaku, tetapi bisakah kamu menahan langkahku yang kedua?" Jun Changqiao turun dari lantai 2 neraka, yang membuat Iron Marquis sangat terkejut. Kemudian, dia membawa bawahannya untuk mengelilinginya, tetapi mereka semua dibunuh oleh AOE pihak lain. Tentu saja, pelaku utama dari lantai 3 neraka adalah mampu. Pertahanan fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan 2 sebelumnya, jadi meskipun agak menyakitkan untuk dilihat, dia setidaknya bisa berdiri dan mempertahankan sebagian besar kekuatan tempurnya. Namun, jika dia melakukannya lagi, bahkan seorang abadi tidak akan mampu menahannya. Teman, Iron Marquis mengendurkan tinjunya yang terkepal dan mengakui kekalahan, mari kita bicara dengan baik. Orang ini masih dianggap baik. Pendengar kebenaran dan Huoyan Yao bahkan tidak punya waktu untuk mengakui kekalahan sebelum mereka dikalahkan sampai kehilangan kekuatan tempur mereka. Aku ingin menjadi bos dari lantai 3 neraka. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu setuju atau tidak setuju? Sementara Iron Marquis masih mempertimbangkan, Finger of Mountains and Rivers berkedip. Dia tidak berani mengatakan, saya yakin Anda tidak memiliki peluru di pistol Anda, dan hanya bisa buru-buru berkata, setuju, setuju. Serahkan sumber jiwamu, teman, ini terlalu berlebihan. Cahaya Finger of Mountains and Rivers bersinar terang, menyebabkan pantat Iron Marquis terasa dingin, dan dia buru-buru berkata, serahkan. Akibatnya, pelaku utama dari lantai 3 neraka menyerah bahkan tanpa setengah bab, tidak memberikan kesempatan untuk memperluas plot. Tunggu di sini. Setelah mendapatkan sumber jiwa, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, aku akan pergi ke lantai berikutnya untuk melihatnya. Dengan itu, dia berjalan menuju lingkaran teleportasi. Melihat ini, Iron Marquis berseru dalam hatinya, mungkinkah orang ini turun dari lantai pertama dan kedua? Karena cooldown Finger of Mountains and Rivers telah habis, ia pulih setelah memasuki neraka tingkat berikutnya. Bahkan jika ada cooldown, itu mungkin tidak efektif, pikir Jun Changqiao. Menghadapi Iron Marquis, jelas bahwa dia tidak berdaya. Bos dari lantai 4 jelas lebih kuat. Namun, yang mengejutkan Jun Changqiao adalah, ketika dia memasuki lantai 4 neraka yang baru dan menggunakan seni besar menyusut untuk berurusan dengan seniman bela diri di dalam, pelaku utama yang keluar sebenarnya adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia memegang pena di tangannya dan berkata, teman kecil, kamu juga suka bermain dengan kata-kata. Suara itu ramah dan tanpa permusuhan. Jun Changqiao tahu dari sorot matanya bahwa meskipun pihak lain kuat, dia jelas bukan orang jahat. Karena itu, dia mencibir di dalam hatinya, sepertinya benteng universal menggunakan hukumnya sendiri untuk menghukum orang lain. Dia benar, ketika kubu itu mengadili dan memenjarakan para tahanan, benteng itu selalu mengikuti hukumnya sendiri. Bahkan jika Anda dengan santai meludah di alam semesta, Anda bisa dihukum. Jika mereka diberi wewenang oleh alam atas untuk menghakimi kejahatan para seniman bela diri, itu akan baik-baik saja. Namun, mereka tidak menunjukkan bukti yang sah.
Ini seperti memperlakukan diri mereka sendiri sebagai polisi yang menjaga kedamaian alam semesta. Sedikit, bagaimana dengan puisi dan lagu? Tidak apa-apa. Tetua berambut putih itu tersenyum dan berkata, teman kecil, turunlah dari atas. Apakah kamu ingin bersaing dengan orang tua ini? Tidak, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan menyangkal, aku di sini untuk mencari seseorang. Orang tua yang sopan seperti itu pasti tidak akan mengikuti cara mendominasi sebelumnya. Belum lagi, selain ingin menemukan kesenangan mendominasi penjara, dia benar-benar ingin menemukan 9 kaisar bela diri agung. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan mereka bahkan setelah mencari beberapa tingkat neraka. Sistem berkata, jika kita mengikuti alur tradisional, orang-orang atau hal-hal yang Anda butuhkan biasanya akan muncul dalam tumpukan besar di permukaan air sebelum mereka muncul di akhir. Apakah kamu tidak takut dilarang? Baiklah, aku sudah ditampar berkali-kali. Aku tidak mau melakukannya lagi. Apakah orang yang kamu cari ada di lantai 4? Tidak, jika itu masalahnya, teman kecil, aku khawatir kamu harus naik ke tingkat kelima. Jadi, kamu hanya bisa lulus jika kamu mengalahkan orang tua ini. Penatua berambut putih itu memiliki senyum di wajahnya dari awal hingga akhir, mengungkapkan sikap seorang master. Senior, Jun Changqiao berkata tanpa daya, apakah kita harus sampai sejauh menggunakan senjata? Singkatnya, dia sudah yakin bahwa sesepuh berambut putih ini bukan tipe orang tua yang tiba-tiba menjadi jahat. Karena itu, dia berharap menggunakan mulutnya untuk membiarkannya lewat. Tidak, tetua berambut putih itu berkata, saya, Nebula Kid, jarang menggunakan senjata dalam hidup saya. Jika kita harus berjuang sampai akhir. Mengatakan ini, dia mengangkat pena besinya dan berkata, saya akan menggunakan ini. Petik 2, Mulut Jun Changqiao sedikit berkedut. Pena orang tua itu mirip dengan gunung dan sungainya sendiri, tetapi setiap rambut mirip dengan besi. Mungkinkah dia mengandalkan Pok saat bertarung? Pada saat ini, sesuatu terbang. Jun Changqiao segera menjadi waspada, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah selembar kertas yang sangat besar yang tergantung di depannya. Karena teman kecil juga memiliki pena dan mahir dalam puisi, mari kita gunakan pena dan tinta untuk menentukan pemenangnya. Nebula Kid bertanya, bagaimana menurutmu? Cara bertarung ini sangat menarik. Namun, Jun Changqiao berkata, pena dan tinta tidak bersaing dengan kekuatan dan kekuatan spiritual. Bagaimana kita bisa menentukan pemenangnya? Nebula Kid berkata, kata-kata setiap orang memiliki pesona yang berbeda. Mereka semua memiliki jiwa yang istimewa. Selama kita membandingkannya, kita secara alami dapat menentukan pemenangnya. Hanya menulis, kata Jun Changqiao, tentu saja. Nebula Kid tertawa, jika teman kecil memiliki pemahaman yang baik tentang puisi Anda sendiri, Anda juga dapat menulisnya. Kata-kata dan puisi adalah sama. Mereka semua memiliki jiwa batin. Bagus. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu mari kita gunakan pena daripada seni bela diri. Silahkan, kamu adalah pemimpinnya, kamu yang pertama. Nebula Kid tidak menolak dengan rendah hati. Dia dengan lembut mengangkat pena di tangannya. Kekuatan yang bukan seni bela diri mengalir ke ujung pena dari tangannya yang kurus. Kemudian, dia melompat dan menulis di atas kertas. Setiap goresan, setiap gambar, mereka semua memancarkan aura yang luar biasa. Ini adalah tuan sejati. Jun Changqiao sangat terkejut dari sudut pandang seorang pengamat. Bahkan dari gerakan pihak lain, dia merasa bahwa meskipun itu bukan seni bela diri, itu memiliki makna mendalam yang sama. Nebula Kid menulis dengan sangat elegan. Sampai mendarat di posisi semula, ujung pena di tangannya berangsur-angsur meredup. Di belakangnya, ada 2 baris kata, memegang pena untuk menggambar debu yang mengambang, sedikit warna untuk menggambar alam semesta. Senior itu jenius. Meskipun Jun Changqiao bukan orang yang elegan, dan meskipun dia tidak tahu banyak tentang puisi, dari 2 baris ini, dia bisa melihat semacam kekuatan yang bisa menelan gunung dan sungai. Apalagi tulisannya cukup bagus, itu bisa dibingkai dan dikumpulkan. Teman kecil, Nebula Kid berkata, tolong. Aku akan menunjukkan ketidakmampuanku. Jun Changqiao mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan terbang ke udara. Pointer of Rivers and Mountains-nya bersinar terang saat dia mulai menulis di selembar kertas. Meskipun karakter Gou Sheng agak tercela, dia cukup berbakat dalam menulis. Apalagi saat dia terbang, seluruh tubuhnya muncul dengan kekuatan yang datang dari timur. Jun Changqiao yang agung dari Tiongkok, ia mewarisi tradisi baik Tiongkok. Penyair abadi Li Bai, penyair Sage Dufu,
dan jiwa penyair hantu Li He merasukinya saat ini. Dia tidak berjuang sendirian, dia tidak sendirian. Penanya seperti guntur dan angin. Semuanya sinkron. Nebula Kid awalnya mengernyit, kemudian, ekspresinya menjadi sedikit lamban. Akhirnya, dia menjadi gembira. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao melayang turun. Jika bukan karena dia tidak memiliki rambut, dia pasti akan menggelengkan kepalanya di depan kamera. Adapun kertas di belakangnya, itu menulis 10.000 puisi. Jiu Qiansang, berapa kali aku melihat Markis? Sistem meraung, setelah sekian lama, Anda masih menyalin puisi kuno leluhur Anda. Saya, Jun Changqiao dengan bangga berdiri dengan tangan di belakang dan berkata, apakah kamu bangga sekarang? Tanda pisah. PS, bagian kelima bahkan lebih.